Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bacaan gorib. Sebelumnya ada yang pernah mendengar kata gorib? Kayaknya sudah ada ya yang pernah mendengar, tapi mungkin lupa. Nah, di sini Ibu mengelompokkan tanda-tanda gorib atau tanda bacaan gorib itu menjadi 7 tanda. Yang pertama, imalah. Yang kedua, ishmam. Yang ketiga, tashil. Yang keempat, saktah. Yang kelima, sin kecil di atas huruf shod. Yang keenam, sifar di atas huruf alif. Dan yang terakhir, nun kecil di bawah alif. Kita akan memulai dengan yang pertama. Tanda yang pertama itu di tanda bacaan gorib itu imalah. Nah, imalah di sini artinya pembacaan huruf fathah miring atau condong ke kasroh. Jadi imalah ini membaca huruf fathah tetapi dimiringkan. Dimiringkannya ke kasroh. Jadinya kan kalau fathah A, kalau dimiringkan ke kasroh jadinya E. Nah, untuk imalah terdapat di surat Hud ayat 41. Hanya di surat Hud ya, dan terdapat di ayat 41. Di Mushaf Al-Quran Indonesia terdapat tandanya. Nah, kalau di Indonesia itu tandanya di bawahnya itu ada tulisan imalah. Sedangkan di Mushaf Al-Quran Madinah ada tandanya itu buletan hitam. Dan di beberapa mushaf yang lain ada tandanya kayak apa ya itu? Kayak segi 4 tetapi agak miring ya, agak condong gitu. Ini adalah ayat 41 surat Hud ya. Sini Ibu akan membacakan ayatnya. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, di ayat 41 ini di bawah tulisan majroha. Nah, majroha itu ada tulisannya imalah kecil di bawah. Ini untuk mushaf Indonesia ya. Nah, di sini itu kan ro itu berharokatnya fathah, tetapi karena di bawahnya ada tulisan imalah atau tanda imalah, jadi kita condongkan ke kasroh. Jadi dibacanya majreha wa mursaha. Majre, re, majreha wa mursaha. Seperti itu ya. Lanjut ke tanda yang kedua yaitu ishmam. Ishmam artinya mengumpulkan dua bibir seperti orang yang hendak mengucapkan harokat domah. Nah, harokat domah itu kan dibacanya u. Nah, kalau ishmam tidak keluar suara u-nya, hanya mulutnya saja yang kayak mau mengucapkan harokat domah. Jadi hanya monyongnya saja ya, tidak ada suara u-nya. Untuk tanda yang kedua atau ishmam
itu terdapat di surat Yusuf ayat 11. Hanya di surat Yusuf ya, ayat 11. Nah, di sini juga sama. Di Mushaf Indonesia, tandanya di bawahnya itu ada bacaan Ishmam. Dan di Mushaf Madinah, tandanya bulatan hitam. Nah, di sini ada contoh ayatnya, surat Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Nah, di sini di bawah kalimat la ta'manna, di mananya, di bawah manna itu ada tulisan Ishmam. Nah, di sini maksudnya itu kan sebenarnya tulisan aslinya itu lata manuna, tetapi di sini hanya disingkat atau dijadikan nun bertasydid. Jadi di bawahnya ada tanda Ishmam. Atau tanda yang ketiga yaitu tashil. Nah, tashil artinya memudahkan pengucapan hamzah yang kedua. Jadi di sini ada alif dan hamzah. Jadi untuk memudahkannya ini disebutnya tashil, untuk memudahkan cara pembacaannya. Untuk tashil itu ada di surat Fusilat ayat 44. Hanya di surat Fusilat ayat 44. Nah, sama di sini juga tandanya itu kalau di Mushaf Indonesia terdapat tanda tashil atau bacaan tashil. Untuk Mushaf Madinah sama, titik bulat hitam. Nah, di sini ada contoh bacaan Al-Fusilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyun. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Nah, di sini di bawah a'jamiyu. Nah, di situ ada bacaan tashil. Nah, di sini dibacanya kan itu ada hamzah dan alif. Dibacanya disatuin untuk memudahkan pembacaannya. Jadinya a'jamiyu wa arabiyu. A'jamiyu. A'jamiyu. Lalu yang keempat ada saktah. Saktah di sini artinya berhenti membaca dua harokat tanpa bernafas dengan berniat meneruskan bacaan. Jadi saktah di sini maksudnya itu berhenti selama 2 detik atau 2 harokat, 2 ketukan tanpa bernafas, lalu melanjutkan bacaannya kembali. Nah, untuk saktah kita tanda bacaan saktah ini ada di 4 tempat. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 27. Yang kedua di surat Al-Mutaffifin ayat 14.
Surat Yasin ayat 52 dan Al-Kahfi ayat 1. Untuk Quran Surat Al-Baqarah ayat 21, ini ayatnya ya, Ibu bacakan dulu. Wa qila man raq. Wa qila man raq. Nah, jadi setelah man itu ditahan dulu selama 2 detik atau 2 harokat tetapi tanpa bernafas. Lalu melanjutkan bacaannya ke raq. Jadi seperti ini. Man raq. Berhenti selama 2 detik tetapi tidak sambil bernafas ya, tetap ditahan nafasnya. Lalu dilanjutkan bacaannya. Untuk Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, di sini juga sama. Setelah kata bal ini berhenti dulu selama 2 harokat. Kalla bal rona. Nah, bal rona ala. Setelah bal itu tidak bernafas ya. Bal rona ala qulubihim. Nah, seperti itu. Sekarang di Quran Surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, di sini Ibu membaginya menjadi 2. Maksudnya Ibu berhentinya di hadza karena itu terlalu panjang ya. Jadi nafasnya tidak kuat. Jadi jadinya mimma raqadina hadza ma. Jadi nanti diulang lagi dari hadza tetapi tetap di mimma raqadina hadza itu ditahan selama 2 harokat. Lalu dilanjutkan sampai hadza dan balik lagi dari hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, yang terakhir saktah di surat Al-Kahfi ayat 1. Untuk di Al-Kahfi ini bisa dilanjutkan atau bisa juga berhenti. Jadi di sini ada pengecualian ya. Bisa disaktahkan atau bisa juga berhenti. Untuk yang berhenti seperti biasa saja ngajinya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, itu berarti kalau yang biasa kan berhenti. Wajah. Berhenti biasa ya, lalu lanjutkan. Nah, kalau untuk disaktahkan seperti ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman.
Nah, untuk yang disaktakan seperti ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, untuk yang sakta tetap ya sama. Iwaja qayyima, itu setelah iwaja itu ditahan selama 2 harokat tanpa bernafas, lalu dilanjutkan ke qayyima. Itu di qayyima berhenti karena nafasnya terlalu pendek ya, tidak kuat, lalu ulang dari qayyima. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, seperti itu. Nah, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini saja ya. Materi itu juga udah banyak lah, lumayan ya. Semoga kalian bisa memahami dan mempelajarinya. Nanti kalian bisa mencobanya di rumah. Cara membacanya dari tanda-tanda gorib ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.